Dengarkan dengan hati yang terbuka. Mungkin ini adalah jawaban atas doa-doa Anda selama ini. Jangan skip video ini, karena setiap kata yang Anda dengar malam ini bukan kebetulan. Alam semesta tidak pernah salah mengatur pertemuan. Dan jika Anda menemukan video ini, bisa jadi ini adalah panggilan dari jiwa Anda yang lelah berjuang sendirian. Berapa lama Anda sudah hidup dengan beban hutang yang terus menekan dada? Setiap kali notifikasi datang, jantung Anda berdebar. Setiap malam sebelum tidur, pikiran Anda berputar, bagaimana cara membayar semuanya? Dan setiap pagi, Anda memaksa diri tersenyum di depan keluarga, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tapi jauh di dalam hati, ada suara kecil yang berkata, "Aku capek, aku ingin bebas." Anda tahu rasanya bukan? Duduk diam di tengah malam, menatap langit-langit kamar, bertanya dalam hati, kapan hidupku berubah? Anda ingin bebas. Anda ingin tenang. Anda ingin punya rezeki yang cukup, bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk hidup layak. Untuk bisa berkata, aku sudah selesai dengan hutang. Aku bisa bernapas lagi. Tapi setiap kali Anda mencoba, ada saja yang menahan. Seolah-olah ada tembok tak terlihat antara Anda dan kebebasan finansial. Anda bekerja keras, Anda berdoa, tapi hasilnya tetap sama. Hutang masih ada, rezeki datang, tapi cepat pergi. Dan Anda mulai berpikir, mungkin memang nasib saya begini. Mungkin Tuhan belum mengizinkan saya bebas. Namun izinkan saya beritahu sesuatu malam ini, bukan nasib Anda yang salah. Bukan Tuhan yang menahan. Bukan dunia yang kejam. Yang terjadi hanyalah satu hal kecil, namun sangat kuat. Program lama di pikiran Anda yang terus berbisik, saya orang susah. Saya tidak layak kaya. Saya selalu kekurangan. Dan selama bisikan itu hidup di dalam diri Anda, semesta hanya memantulkan getaran itu kembali. Napoleon Hill pernah berkata, apapun yang bisa dibayangkan dan diyakini oleh pikiran manusia bisa diwujudkan. Tapi bagaimana mungkin pikiran bisa mewujudkan kebebasan jika di dalamnya tertanam keyakinan tentang kekurangan? Anda seperti menanam benih bunga, tapi setiap hari menyiramnya dengan racun keraguan. Maka wajar jika bunga itu tak pernah tumbuh. Coba tarik napas perlahan sekarang. Rasakan udara masuk. Rasakan dada Anda mengembang. Lalu buang napas perlahan. Sekarang, katakan dalam hati, saya layak bebas. Saya layak kaya. Saya layak hidup tanpa hutang. Kata-kata ini mungkin terasa asing di awal. Tapi di balik rasa aneh itu, ada sesuatu yang mulai bangkit. Sebuah getaran lembut yang sudah lama tertidur di dalam diri Anda. Anda bukan orang yang gagal. Anda hanya lupa bahwa di dalam diri Anda ada sistem yang jauh lebih kuat dari segala hutang di dunia. Pikiran bawah sadar. Dan pikiran bawah sadar tidak memahami logika. Ia hanya memahami getaran, keyakinan, dan perintah berulang. Itulah sebabnya doa tanpa keyakinan hanya menjadi suara. Tapi afirmasi dengan keyakinan menjadi magnet. Bayangkan sejenak, Anda berdiri di depan cermin. Tatap mata Anda sendiri. Siapa yang Anda lihat? Seseorang yang lelah atau seseorang yang siap berubah? Jika selama ini Anda hidup dalam rasa bersalah karena hutang, malam ini adalah titik baliknya. Karena setiap hutang bukanlah hukuman, melainkan undangan dari Tuhan untuk mengubah cara berpikir Anda tentang rezeki. Dan perubahan itu dimulai dari satu kalimat sederhana. Saya bebas hutang. Saya menarik rezeki mendadak dengan mudah. Ucapkan dalam hati sekarang. Sekali lagi dan sekali lagi. Rasakan setiap kata menembus dada Anda. Bukan sekadar kalimat, tapi perintah baru untuk alam bawah sadar Anda. Karena mulai malam ini, Anda tidak lagi menjadi korban keadaan. Anda sedang menulis ulang program hidup Anda. Setiap kali Anda mengucap afirmasi ini, Anda sedang menggeser frekuensi dari takut kekurangan
menjadi siap menerima. Dan saat frekuensi itu berubah, semesta mulai bergerak. Tiba-tiba ada peluang baru. Tiba-tiba ada bantuan tak terduga. Tiba-tiba rezeki datang bukan karena logika, tapi karena getaran Anda memanggilnya. Ingat, Tuhan tidak memberi sesuai permintaan, tapi sesuai identitas. Anda tidak akan pernah bisa hidup bebas hutang selama Anda masih mengidentifikasi diri sebagai orang yang berhutang. Tapi, begitu Anda menyatakan dengan penuh iman, "Saya sudah bebas, saya sudah merdeka, saya adalah magnet uang," maka realitas akan mulai menyesuaikan dengan keyakinan itu. Dan inilah rahasia kecil yang akan kita buka bersama malam ini. Semua perubahan besar dimulai dari dalam, bukan dari luar. Dunia luar hanyalah cermin dari dunia batin Anda. Jika cermin menunjukkan bayangan gelap, jangan salahkan cerminnya, ubahlah sumbernya. Jika kata-kata ini membuat hati Anda bergetar, itu tandanya Anda sedang mengingat sesuatu yang pernah Anda tahu, tapi terlupakan. Anda sedang kembali ke kebenaran bahwa Anda memang layak hidup dalam kelimpahan. Jika Anda merasakan koneksi dengan pesan ini, tunjukkan dengan menekan tombol like sebagai tanda bahwa Anda siap untuk berubah. Mari kita lanjutkan perjalanan ini. Sekarang, tarik napas lagi, perlahan. Rasakan udara kehidupan mengalir masuk. Karena di momen ini, Anda sedang membuka pintu menuju kesadaran baru. Kesadaran bahwa selama ini bukan dunia yang melawan Anda, tetapi pikiran lama yang tidak pernah diperbarui. Pikirkan ini. Setiap kali Anda berkata, "Saya punya hutang," Anda sedang memperkuat ikatan energi antara diri Anda dan hutang itu. Kata punya berarti memiliki, dan selama Anda terus mengakuinya sebagai milik Anda, ia akan terus tinggal bersama Anda. Tapi saat Anda mulai berkata, "Saya sedang membebaskan diri dari hutang," energi itu berubah. Anda sedang melepaskan ikatan itu sedikit demi sedikit. Napoleon Hill mengajarkan bahwa setiap pikiran adalah getaran. Dan setiap getaran menarik sesuatu yang sefrekuensi. Pikiran tentang hutang menarik lebih banyak situasi hutang. Tapi pikiran tentang kebebasan menarik kebebasan. Pikiran tentang rezeki menarik rezeki. Itulah mengapa orang yang hidup dengan rasa takut kekurangan selalu menemukan alasan baru untuk merasa kurang. Sementara mereka yang hidup dengan keyakinan akan kelimpahan selalu menemukan jalan, bahkan di saat orang lain menyerah. Sekarang bayangkan Anda berdiri di tengah jalan yang panjang. Di satu sisi adalah dunia lama Anda, penuh dengan rasa cemas, rasa bersalah, rasa takut tidak cukup. Di sisi lain, dunia baru, tenang, damai, penuh peluang, di mana rezeki datang tanpa tekanan. Pertanyaannya adalah, jalan mana yang akan Anda pilih hari ini? Sebelum Anda menjawab, izinkan saya menjelaskan satu hal yang selama ini tersembunyi. Banyak orang berpikir bahwa untuk bebas dari hutang, mereka harus bekerja lebih keras, menambah jam kerja, atau mencari sumber uang baru. Tapi masalahnya bukan di kerja kerasnya. Masalahnya ada pada identitas energi di balik kerja keras itu. Jika Anda bekerja dengan getaran takut kekurangan, maka setiap usaha Anda akan menghasilkan lebih banyak alasan untuk merasa kekurangan. Tapi jika Anda bekerja dari getaran syukur dan keyakinan, setiap langkah kecil Anda akan membawa hasil yang berlipat. Inilah titik aha yang selama ini Anda cari. Bukan dunia luar yang perlu diubah terlebih dahulu, tapi program batin Anda. Pikiran bawah sadar Anda adalah mesin pemutar ulang realitas. Ia tidak tahu mana yang benar atau salah. Ia hanya tahu apa yang diulang. Jadi, jika setiap hari Anda mengulang kata, "Saya susah, saya punya hutang, saya tidak sanggup," maka ia akan terus menciptakan situasi yang membuktikan itu benar. Tapi malam ini, kita akan ubah skrip itu. Mulai sekarang, Anda akan berbicara pada pikiran bawah sadar Anda seperti berbicara pada anak kecil yang Anda cintai, dengan lembut, dengan penuh keyakinan.
Katakan padanya, "Saya aman, saya bebas. Rezeki datang padaku dengan mudah. Saya layak menerima uang dalam jumlah besar dari sumber yang tak terduga." Dan ketika Anda mengatakannya, jangan hanya mengucapkannya di mulut, rasakan di dada. Bayangkan Anda sudah bebas. Bayangkan membayar semua hutang tanpa rasa takut, tanpa tekanan. Bayangkan wajah keluarga Anda tersenyum lega. Bayangkan Anda duduk dengan tenang di pagi hari, menyeruput kopi, dan berkata dalam hati, "Akhirnya, aku berhasil." Itu bukan sekadar imajinasi, itu adalah latihan energi. Karena dalam hukum pikiran, apa yang dirasakan seolah nyata akan menjadi nyata. Alam semesta tidak bisa membedakan antara visualisasi yang kuat dan kejadian nyata. Jadi, semakin sering Anda merasakan kebebasan itu, semakin cepat ia datang. Sekarang, biarkan saya tanya sesuatu. Apa yang selama ini Anda yakini tentang uang? Apakah Anda percaya bahwa uang sulit didapat? Bahwa rezeki hanya untuk orang tertentu? Bahwa Anda harus menderita dulu baru boleh kaya? Jika iya, inilah waktunya untuk menantang semua keyakinan itu. Karena tidak satu pun dari keyakinan lama itu berasal dari jiwa Anda. Mereka berasal dari dunia, dari ucapan orang tua, dari berita, dari masa lalu. Tapi jiwa Anda selalu tahu kebenaran yang lebih tinggi, bahwa Tuhan tidak menciptakan Anda untuk hidup kekurangan. Lihat sekeliling Anda. Alam tidak pernah kekurangan. Pohon tidak pernah menahan buahnya karena takut habis. Sungai tidak pernah berhenti mengalir karena takut kering. Semua mengalir. Karena mereka tahu sumbernya tidak pernah habis. Dan Anda adalah bagian dari aliran itu. Sekarang Anda mengerti. Mengapa selama ini usaha keras Anda terasa berat? Karena Anda melakukannya dari energi melawan arus. Tapi malam ini, kita akan mulai mengalir bersama arus. Kita akan mulai membiarkan rezeki datang, bukan karena panik, tapi karena yakin. Anda siap? Karena di bagian berikutnya, saya akan tunjukkan bagaimana mengubah keyakinan ini menjadi sebuah ritual harian yang bisa membuka pintu rezeki dengan cepat. Ritual yang digunakan para pemikir sukses sepanjang sejarah untuk menembus batas keuangan mereka. Sekarang Anda sudah tahu mengapa hidup bisa berubah hanya dengan mengubah keyakinan. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana mengubah keyakinan menjadi realitas nyata? Itulah yang akan Anda pelajari di bagian selanjutnya. Sekarang, duduklah dengan tenang. Biarkan tubuh Anda rileks, karena kita akan masuk lebih dalam. Inilah bagian di mana perubahan benar-benar dimulai, di mana kata-kata berhenti menjadi teori, dan mulai menjadi kekuatan nyata yang mengubah hidup Anda. Saya ingin Anda bayangkan sesuatu. Bayangkan di depan Anda ada sebuah cermin besar. Di dalamnya, Anda melihat dua versi diri Anda. Satu adalah diri lama, lelah, penuh kekhawatiran tentang hutang, dikejar rasa bersalah setiap kali membayar tagihan. Dan di sebelahnya ada diri baru, tenang, damai, tersenyum, karena tahu rezeki selalu datang tepat waktu. Sekarang, pertanyaannya sederhana. Siapa yang akan Anda pilih untuk menjadi hari ini? Ritual yang akan saya bagikan kepada Anda malam ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah kode energi yang digunakan Napoleon Hill ketika ia menulis tentang autosugesti. Kekuatan mengarahkan pikiran bawah sadar dengan perintah yang terencana. Hill berkata, pikiran bawah sadar akan bertindak atas setiap pikiran yang diulang-ulang dengan keyakinan dan emosi. Itulah kuncinya, pengulangan plus emosi. Jadi, setiap pagi dan malam lakukan ini. Duduk di tempat tenang, tutup mata, letakkan tangan di dada, tarik napas dalam dan ucapkan perlahan di hati Anda 7 kali. Saya bebas hutang. Saya layak menerima rezeki besar yang datang dengan mudah. Saya magnet uang, rezeki mencari saya. Ulangi 7 kali, dan setiap kali
Bayangkan cahaya hangat di dada Anda semakin besar. Bayangkan setiap hutang Anda larut dalam cahaya itu. Bayangkan angka-angka yang dulu membuat Anda takut, kini berubah menjadi simbol kebebasan. Itu bukan sekadar afirmasi. Itu adalah ritual reprogramming. Karena setiap kali Anda mengucapkannya, Anda sedang menulis ulang kode dalam pikiran bawah sadar Anda. Anda sedang menanam benih baru yang akan tumbuh menjadi realitas baru. Tapi, mari saya jujur. Di hari-hari pertama, Anda akan merasakan perlawanan. Pikiran lama akan berbisik, itu bohong. Mana mungkin saya bisa? Saya sudah terlalu banyak gagal. Dan disinilah kebanyakan orang menyerah. Mereka berhenti tepat ketika benih baru mulai tumbuh. Namun bukan Anda. Karena Anda sudah tahu, resistensi adalah tanda bahwa perubahan sedang terjadi. Sama seperti ketika tubuh bergetar saat racun keluar, pikiran Anda pun akan bergetar saat melepaskan keyakinan lama. Dan setiap kali rasa ragu muncul, katakan padanya, "Terima kasih, tapi aku tidak lagi memilih kamu." Lalu ulangi afirmasi Anda dengan lebih dalam, lebih yakin. Disiplin bukanlah penderitaan. Disiplin adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Saat Anda memilih untuk melatih pikiran Anda setiap hari, Anda sedang membangun iman baru. Dan iman adalah magnet terbesar dari segala keajaiban. Sekarang, dengarkan baik-baik. Karena saya akan berikan rahasia kecil yang jarang dibagikan siapapun, pikiran bawah sadar tidak tahu perbedaan antara realitas dan imajinasi emosional. Itu berarti, jika Anda bisa merasakan kebebasan, Anda akan mengundang kebebasan itu ke hidup Anda. Jadi setelah afirmasi, bayangkan secara detail, Anda menerima pesan di ponsel, hutang Anda lunas. Bayangkan Anda menutup mata dan menangis haru. Bayangkan Anda memeluk keluarga Anda sambil berkata, "Kita berhasil." Rasakan tubuh Anda dipenuhi rasa syukur. Dan kemudian, lepaskan. Jangan paksakan datangnya keajaiban. Cukup percaya bahwa ia sedang bergerak ke arah Anda. Setiap kali rasa takut muncul, ucapkan, "Saya aman." Karena alam semesta selalu merespons mereka yang yakin, bukan mereka yang panik. Anda akan mulai melihat tanda-tanda kecil. Seseorang tiba-tiba menawarkan bantuan, peluang baru muncul, uang datang dari sumber tak terduga. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari getaran baru Anda yang mulai menarik realitas baru. Napoleon Hill mengatakan, keajaiban hanya datang kepada mereka yang siap menerimanya. Dan dengan ritual ini, Anda sedang menyiapkan diri Anda menjadi wadah yang layak. Bukan karena Anda sempurna, tapi karena Anda percaya. Jadi mulai malam ini, jadikan ritual ini bagian dari hidup Anda. Setiap pagi sebelum memulai hari, lakukan 7 afirmasi. Dan setiap malam sebelum tidur, lakukan lagi 7 kali. Tidak perlu waktu lama. Hanya butuh ketulusan dan keyakinan. Dan jika Anda konsisten, dalam beberapa hari, Anda akan merasakan sesuatu berubah. Bukan di luar, tapi di dalam. Pikiran Anda akan lebih tenang. Rasa takut mulai berkurang. Dan di saat itu terjadi, ketahuilah, realitas baru sedang terbentuk. Sekarang Anda sudah tahu ritualnya. Anda sudah tahu bagaimana menghadapinya saat ragu datang. Tapi, apa yang terjadi di sisi lain dari perjalanan ini? Apa yang menunggu Anda setelah berhasil menembus batas lama itu? Bayangkan pagi itu, Anda membuka mata, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dada Anda terasa ringan. Tidak ada rasa panik, tidak ada tekanan, hanya ketenangan yang hangat mengalir di seluruh tubuh Anda. Anda tersenyum, bukan karena sesuatu yang besar terjadi hari itu, tapi karena Anda tahu Anda sudah menjadi orang yang berbeda. Anda duduk di tepi tempat tidur, menarik napas panjang, dan dalam hati berkata, "Saya bebas. Saya sungguh bebas." Dan anehnya, di hari itu,
segalanya terasa berjalan lebih mudah. Peluang muncul di tempat yang dulu Anda anggap buntu. Telepon berdering dari seseorang yang ingin bekerja sama. Rezeki datang tidak karena Anda mengejarnya, tapi karena Anda menjadi magnet bagi rezeki itu. Itulah tanda bahwa perubahan Anda sudah terjadi di dalam. Dunia luar hanya mengikuti. Karena, seperti yang selalu diajarkan oleh Napoleon Hill, sebelum seseorang bisa menjadi kaya secara lahir, ia harus terlebih dahulu kaya secara batin. Sekarang Anda mulai mengerti bahwa afirmasi "saya bebas hutang" bukan hanya kata-kata, tapi identitas baru. Anda tidak lagi orang yang dikejar hutang, Anda adalah orang yang mengendalikan energi uang. Anda tidak lagi takut kekurangan, Anda hidup dalam kelimpahan. Dan dalam getaran itu, Tuhan mulai mengatur setiap langkah Anda. Anda berjalan dengan tenang. Tidak lagi terburu-buru. Tidak lagi panik. Karena Anda tahu, rezeki datang di waktu yang tepat. Anda mulai menikmati hal-hal kecil, udara pagi, senyum keluarga, doa di waktu subuh. Anda sadar bahwa selama ini, kebahagiaan yang Anda cari bukan hanya tentang uang, tapi tentang rasa damai yang muncul ketika Anda percaya. Lalu suatu hari, Anda duduk sendirian di teras rumah. Angin berhembus lembut. Matahari terbit perlahan. Anda memejamkan mata dan mengucap syukur, karena Anda ingat hari-hari di mana Anda hampir menyerah. Tapi Anda tidak menyerah. Anda bertahan. Anda memilih untuk mempercayai kata-kata sederhana. Saya layak. Saya mampu. Saya magnet rezeki. Dan karena itu, keajaiban datang. Rezeki mendadak bukan lagi sesuatu yang ajaib. Itu menjadi hal yang alami. Karena ketika hati Anda selaras dengan iman, alam semesta menjadi sekutumu. Ketika Anda berhenti bergetar dalam rasa takut dan mulai bergetar dalam rasa syukur, Tuhan membuka pintu yang sebelumnya tertutup. Lihatlah diri Anda sekarang, versi yang kuat, damai, dan percaya. Anda bukan orang yang sama dengan beberapa waktu lalu. Pikiran Anda sudah berubah. Dan karena pikiran berubah, hidup Anda pun berubah. Anda tidak hanya bebas dari hutang, Anda bebas dari rasa takut. Anda tidak hanya menarik uang, Anda menarik kesempatan, kedamaian, dan kebahagiaan. Sekarang, saya ingin Anda lakukan satu hal terakhir. Letakkan tangan di dada, tutup mata, dan bisikkan, "Saya adalah ciptaan Tuhan yang diberkati. Saya sudah bebas dari segala beban. Rezeki datang dengan mudah dan tanpa batas." Ucapkan dengan keyakinan penuh. Biarkan air mata mengalir jika perlu. Karena itu bukan kelemahan, itu tanda bahwa energi lama sedang keluar. Anda sedang dilahirkan kembali menjadi diri yang baru. Ingat, perjalanan ini tidak berakhir di sini. Ini baru permulaan. Setiap hari ke depan adalah kesempatan untuk memperdalam getaran baru ini. Untuk menanam benih keyakinan yang lebih besar, rasa syukur yang lebih dalam, dan iman yang lebih kuat. Dan saat Anda terus berjalan di jalur ini, akan datang saat di mana orang lain melihat Anda dan berkata, "Kok hidupmu berubah sekali?" Dan Anda akan tersenyum lalu menjawab pelan, "Karena saya berhenti melawan hidup dan mulai bekerja sama dengan semesta." Di titik ini, Anda sudah memahami rahasia terbesar dari kebebasan finansial, bahwa uang hanyalah cermin dari kesadaran Anda. Ketika Anda hidup dalam ketakutan, uang menjauh. Tapi ketika Anda hidup dalam keyakinan, uang menjadi pelayan bagi misi hidup Anda. Sekarang, bayangkan masa depan Anda. Rumah yang damai, wajah keluarga yang bahagia, doa-doa yang Anda panjatkan kini terjawab satu persatu. Anda berjalan di jalan yang sama, tapi segalanya terasa berbeda. Lebih ringan, lebih cerah, lebih bermakna. Karena Anda tahu, Anda tidak lagi hidup berdasarkan kekurangan, tapi berdasarkan kelimpahan. Dan di saat itu, dengan senyum kecil, Anda akan mengingat malam ini,
Malam ketika semuanya berubah. Malam ketika Anda memutuskan untuk percaya. Perjalanan kita baru saja dimulai. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda, dan mari kita bangun takdir baru ini bersama-sama.